Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Sobat Cermat Channel di mana saja berada? Semoga dalam keadaan baik bahagia selalu sehat, diberi kemudahan dalam beraktivitas. Ayo channelnya di subscribe, like, komen, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein akan menyajikan kisah tentang guru cantik SMA Katolik Jakarta diislamkan anak didiknya dan mereka menikah walau terpaut usia yang begitu jauh. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Pagi itu, matahari Jakarta menyinari halaman SMA Santa Gloria. Anak-anak berseragam putih abu-abu berlarian menuju kelas. Suara bel tanda masuk sudah berbunyi. Di kelas 11B, seorang guru wanita masuk dengan senyum manis yang khas. Rambutnya hitam berkilau, diikat rapi, wajahnya teduh dengan kulit sawo matang yang hangat. Namanya Maria Kristiani, 30 tahun, guru bahasa Inggris sekaligus wali kelas yang dikenal bijak, tegas, namun ramah. "Good morning, class," sapanya sambil meletakkan tas dan buku di meja guru. "Good morning, Miss Maria," jawab siswa serempak. Di bangku tengah, duduk seorang remaja berwajah teduh dan cerdas, Ahmad Fadhil, 17 tahun, siswa muslim yang terkenal rajin, sopan, dan pintar berbicara. Ahmad mengangguk sopan ke arah gurunya. Senyum mereka bertemu, sekilas, tapi meninggalkan kesan. Beberapa minggu berjalan, Maria mulai memperhatikan Ahmad. Ia bukan hanya pintar di mata pelajaran, tapi juga punya cara bicara yang dewasa, seperti orang yang sudah banyak membaca buku filsafat dan agama. Suatu siang, setelah jam pelajaran usai, Maria memanggil Ahmad. "Maria, Fadhil, I noticed you often quote some interesting phrases. Are those from the Quran?" Ahmad tersenyum. "Yes, Miss. Mostly. Kadang dari hadits juga. Saya suka membacanya." "Maria, interesting. You speak with such conviction. You really believe in it?" Ahmad, "Of course, Miss. Kalau tidak percaya, untuk apa hidup saya?" Kalimat itu membuat Maria terdiam sejenak. Ada sesuatu pada tatapan mata Ahmad. Keyakinan yang bersih, polos, tapi sangat kuat. Hari-hari berikutnya, Maria sengaja memberi Ahmad tugas tambahan, bukan untuk memanfaatkannya, tapi karena ia ingin mengajaknya berbicara lebih lama. Dan akhirnya, suatu sore di ruang guru yang sepi, mereka memulai percakapan yang berbeda dari biasanya. "Maria, di Bible, Yesus berkata, 'Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku.' Bukankah itu artinya keselamatan hanya lewat Yesus?" Ahmad tersenyum lembut. "Miss, saya menghormati ayat itu. Tapi tahukah Miss, dalam Al-Quran, Nabi Isa juga disebut sebagai Al-Masih, yang membawa Injil. Bedanya, kami diajarkan bahwa Isa adalah utusan, bukan Tuhan. Dan keselamatan datang dari Allah langsung, bukan melalui penyembahan kepada nabinya." "Maria, tapi, mengapa banyak Muslim tetap menghormati Yesus?" Ahmad, "Karena beliau adalah Nabi besar. Kami mencintainya tanpa menyembahnya. Sama seperti kami mencintai Muhammad, tapi tetap menyembah Allah." Maria mengangguk pelan. Entah kenapa, penjelasan Ahmad terasa jernih di pikirannya. Bukan seperti perdebatan, tapi seperti cahaya yang menyelinap pelan ke relung hati. Di luar diskusi serius itu, kedekatan mereka mulai tumbuh. Ahmad kadang membantu membawakan buku Maria ke ruang guru, atau membelikan teh hangat dari kantin. Maria sering tersenyum setiap kali melihat kebaikan kecil itu. Suatu sore, ketika hujan rintik-rintik turun, Maria memandang Ahmad yang sedang membaca Al-Quran kecil di sudut kelas. "Maria, Fadhil, kamu tidak pernah bosan membaca itu?" Ahmad, "Tidak, Miss. Ayat-ayatnya seperti selalu berbicara langsung pada saya, walaupun saya sudah membacanya berulang kali." Maria terdiam, lirih. "Andai aku bisa merasakannya juga." Ahmad hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia berdoa lirih. "Ya Allah, jika Engkau berkehendak, berilah cahaya itu juga padanya." Ketika diskusi mereka semakin dalam, dan rasa yang tumbuh mulai bercampur antara cinta dan pencarian kebenaran. Hubungan mereka yang makin manis, romantis namun tetap menjaga batas, sambil memasukkan dialog diskusi Bible dan Al-Quran yang lebih intens, hingga akhirnya Maria mulai merasakan getaran hidayah. Silakan like, komentar, dan subscribe untuk menyebarkan kisah ini kepada lebih banyak jiwa.
Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Hujan sore itu masih menyisakan aroma tanah basah di halaman SMA Santa Gloria. Bel pulang sekolah sudah berbunyi sejak setengah jam lalu. Tapi di ruang kelas 11B, hanya tinggal dua orang, Maria dan Ahmad. Maria duduk di kursi guru, memandangi Ahmad yang sedang menutup buku catatannya. Maria, Fadhil, kamu tidak langsung pulang? Bukankah kamu biasanya sholat asyar di masjid dekat sekolah? Ahmad, iya, Miss. Tapi saya mau ngobrol dulu, kalau Miss nggak keberatan. Maria, tersenyum, tentu saja tidak. I like talking to you. Ahmad menggeser kursinya sedikit mendekat, tapi tetap menjaga jarak sopan. Matanya menatap dengan ketulusan yang sulit dijelaskan. Maria, Fadhil, boleh aku bertanya, kenapa kamu begitu yakin agamamu benar? Bukankah semua agama mengajarkan kebaikan? Ahmad, benar, Miss. Banyak agama mengajarkan kebaikan. Tapi kebaikan saja tidak cukup kalau konsep tentang Tuhan keliru. Dalam Islam, konsep Tuhan itu sangat jelas. 1. Tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Kami memanggilnya Allah, tapi Dia adalah Tuhan semua makhluk, bukan hanya orang Islam. Maria, menunduk, di gereja, kami diajarkan Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kadang aku tidak sepenuhnya mengerti, tapi itu sudah tradisi sejak kecil. Ahmad, bolehkah saya tanya, Miss? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dalam Markus pukul 13.32 Dia berkata tidak tahu hari kiamat, bahkan malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu? Maria, terkejut, lirih, kamu hafal ayat itu? Ahmad, tersenyum tipis, saya suka membaca Bible juga, Miss. Saya ingin mengerti, bukan menyerang. Maria terdiam. Ada getaran halus di hatinya. Percampuran rasa kagum, heran, dan nyaman. Hari-hari berikutnya, mereka semakin sering berbicara. Kadang Maria bercerita tentang masa kecilnya di keluarga Katolik yang taat, kadang Ahmad bercerita tentang ayahnya yang sering mengajaknya sholat di masjid. Tapi di sela percakapan, ada momen-momen manis yang tak terucap. Suatu sore di perpustakaan sekolah, Maria membawakan teh hangat untuk Ahmad yang sedang mengerjakan tugas. Maria, minum ini. Kamu kelihatan capek. Ahmad, tersenyum, terima kasih, Miss. Tapi, seharusnya saya yang melayani guru, bukan sebaliknya. Maria, menatap lembut, kadang, guru juga butuh diperhatikan. Fadhil. Mereka saling bertukar senyum, lama, tanpa kata. Ada sesuatu di antara mereka yang mulai sulit disembunyikan. Perasaan yang tumbuh di luar kendali, tapi dibalut rasa hormat. Suatu Jumat sore, Ahmad meminjamkan terjemahan Al-Quran kecil pada Maria. Ahmad, Miss, kalau mau, bacalah ini. Tidak perlu terburu-buru. Baca saja seperti membaca buku sejarah. Lihat saja pesannya. Maria, menerima, tersenyum, baiklah. Tapi jangan harap aku langsung berubah. Ahmad, hidayah itu milik Allah, Miss. Saya hanya ingin berbagi. Malam itu di apartemennya, Maria membuka halaman yang Ahmad tandai, Surah Maryam. Saat membaca kisah kelahiran Isa yang murni tanpa menyebutnya sebagai Tuhan, ia merasa dadanya hangat. Air matanya menetes tanpa alasan. Mengapa ini? Terasa begitu masuk akal? Bisiknya pada dirinya sendiri. Saat Maria mulai mencari jawaban lebih dalam, diskusi mereka menjadi semakin jujur, dan benih cinta mulai tumbuh menjadi sesuatu yang nyata. Momen di mana Maria mulai mempertanyakan keyakinannya secara serius, sambil hubungan mereka semakin romantis namun tetap menjaga batas, sampai muncul titik balik yang besar. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, ia mulai mencari kebenaran secara serius, rasa cinta mereka makin terasa, tapi tetap dijaga batasnya. Malam demi malam, Maria semakin sering membuka terjemahan Al-Quran yang Ahmad pinjamkan. Awalnya hanya karena rasa ingin tahu, tapi lama-lama ia seperti terhanyut. Surah Maryam, Surah Al-Ikhlas, semuanya seolah berbicara langsung ke hatinya. Di sekolah, ia mulai menyapa Ahmad dengan senyum berbeda, bukan sekadar guru kepada murid, tapi seseorang yang merasa menemukan teman berbagi rahasia batin. Percakapan di taman sekolah. Suatu siang, bel istirahat berbunyi. Maria duduk di bangku taman sekolah, memandang pepohonan sambil memegang buku kecil. Maria,
Fadhil, semalam aku membaca surah Al-Ikhlas. Ayatnya pendek, tapi seperti menghantam hatiku. Ahmad, Qul huwallahu ahad, Allahus syamad. Iya, Miss. Itu intisari tauhid. Tuhan itu satu, tidak bergantung pada siapapun. Maria, di gereja, konsep Tuhan itu jauh lebih rumit. Aku sering berpura-pura mengerti saat dijelaskan tentang Tritunggal, tapi dalam hati, aku tidak pernah benar-benar memahaminya. Ahmad, tersenyum lembut, mungkin, Miss, itu karena hati Miss sedang mencari yang sederhana dan murni. Seperti hati seorang anak kecil yang butuh jawaban jujur. Maria terdiam, matanya sedikit basah. Bukan hanya karena kata-kata itu, tapi karena yang mengatakannya adalah seorang siswa 17 tahun yang entah bagaimana bisa membuatnya merasa dimengerti. Momen yang menghangatkan. Sore itu hujan deras mengguyur Jakarta. Banyak siswa menunggu jemputan, tapi Maria memilih tinggal di ruang kelas sambil menata buku. Ahmad, yang rumahnya tak jauh, justru menunggu sampai hujan agak reda. Maria, kamu tidak mau pulang duluan? Nanti orang tuamu khawatir. Ahmad, tidak apa-apa, Miss. Saya mau pastikan Miss nggak sendirian di sini. Maria, tersenyum hangat, kamu ini terlalu baik untuk ukuran anak SMA. Ahmad, kalau baiknya membuat orang nyaman, bukankah itu yang Islam ajarkan? Kata-kata itu membuat Maria merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah kebaikan itu bukan sekadar sopan santun, tapi lahir dari iman yang tulus. Pertanyaan yang mengguncang. Beberapa hari kemudian, mereka kembali berbincang di perpustakaan sekolah. Maria, Fadhil, kalau suatu hari aku masuk Islam, keluargaku mungkin akan membenciku. Aku takut. Ahmad, Miss, kebenaran itu kadang memang mahal. Tapi bukankah lebih berharga punya kedamaian hati daripada hidup dalam kebohongan yang nyaman? Maria, kamu tidak pernah takut ditolak karena keyakinanmu. Ahmad, takut itu ada. Tapi saya percaya, yang menjaga saya adalah Allah, bukan manusia. Kalimat itu menancap dalam di hati Maria. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Kalau selama ini aku percaya Tuhan itu kasih, kenapa aku takut mengikuti kebenaran yang membuatku lebih mengenalnya? Saat Maria mulai mengambil langkah berani, menghadiri kajian Islam diam-diam bersama Ahmad, dan hati mereka mulai terhubung bukan hanya oleh rasa cinta, tapi oleh tujuan hidup yang sama. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Sabtu sore, suasana Jakarta agak lengang. Di salah satu masjid kecil di pinggiran kota, sebuah kajian Islam berlangsung sederhana, jamaah duduk lesehan, ustaz muda berceramah dengan suara tenang. Maria duduk di barisan belakang, berkerudung sederhana yang Ahmad pinjamkan. Wajahnya agak gugup, tapi matanya menyimak setiap kata. Ustaz, saudaraku, Islam adalah agama fitrah. Ia tidak datang untuk membebani, tapi untuk mengembalikan manusia kepada Tuhannya. Semua nabi membawa pesan yang sama, sembahlah Allah yang satu. Kata-kata itu terasa seperti bisikan lembut di telinga Maria. Ia melirik ke samping, Ahmad duduk dengan kepala menunduk khusyuk. Ada sesuatu pada ketenangan remaja itu yang membuat Maria merasa aman. Selesai kajian, mereka berjalan keluar masjid. Langit sore memerah, angin sejuk berhembus. Maria, Fadhil, aku merasa seperti baru saja menghirup udara segar. Ahmad, alhamdulillah. Mungkin itu karena hati Miss mulai terbuka. Maria, tapi aku masih takut. Bagaimana kalau aku salah? Ahmad, tersenyum lembut. Miss, orang yang mencari kebenaran tidak akan salah selama dia jujur. Bahkan kalau belum menemukan jawaban, Allah akan melihat usahanya. Maria menatapnya lama. Ada rasa hangat yang bukan hanya dari matahari sore, tapi dari ketulusan seorang anak 17 tahun yang terasa jauh lebih dewasa dari umurnya. Momen yang mengikat. Dalam perjalanan pulang, di dalam bus kota yang tidak terlalu ramai, Maria duduk di dekat jendela, Ahmad di sebelahnya. Hening beberapa saat, lalu Maria berkata pelan, Maria, Fadhil, kalau aku masuk Islam, apa aku harus ganti namaku? Ahmad, tidak harus, Miss. Nama itu sekadar panggilan. Yang terpenting adalah isi hati. Maria, tersenyum kecil, kalau begitu, mungkin aku tetap akan jadi Maria, tapi Maria yang berbeda. Ahmad, Maria yang lebih dekat pada Tuhan yang satu. Mereka saling tersenyum.
Tak ada kata cinta diucapkan, tapi kehangatan itu terasa mengikat. Rasa saling percaya tumbuh begitu dalam. Pertanda besar. Malam itu, di apartemennya, Maria kembali membuka Al-Quran. Kali ini ia membaca surah Al-Baqarah ayat 2. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Air mata mengalir lagi, kali ini lebih deras. Ia menutup mata, merasakan hatinya bergetar. Di sudut pikirannya, terlintas wajah Ahmad. Senyum teduhnya, kesabarannya menjawab pertanyaan-pertanyaan sulitnya, dan doanya yang tak pernah ia ucapkan keras-keras. Ya Tuhan, mungkinkah ini saatnya aku mengambil langkah itu? Saat Maria memberanikan diri untuk mengucapkan syahadat dengan bimbingan Ahmad, meski tahu konsekuensinya besar bagi hidupnya. Silakan like, komentar, dan subscribe untuk menyebarkan kisah ini kepada lebih banyak jiwa. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Momen puncak di mana Maria akhirnya bersyahadat dengan bimbingan Ahmad, disertai suasana haru, konsekuensi yang ia hadapi, dan awal perjalanan rumah tangga mereka. Pagi itu, udara Jakarta terasa berbeda di hati Maria. Ada rasa gugup bercampur tenang yang belum pernah ia rasakan. Ia duduk di ruang tamu kecil rumah Ustaz yang Ahmad kenal. Mengenakan kerudung sederhana warna putih, wajahnya sedikit pucat. Ahmad duduk di sampingnya, jaraknya tetap terjaga, tapi tatapan matanya memberi keberanian. Ahmad, Miss, tidak ada paksaan. Jika hati Miss belum siap, kita bisa menunggu. Maria, menggeleng pelan, Fadhil, aku sudah siap. Aku tak mau lagi menunda. Aku ingin mengenal Tuhan yang selama ini kamu kenalkan padaku. Allah yang satu. Ustaz tersenyum, lalu meminta Maria mengikuti lafaz syahadat dengan perlahan. Suaranya sedikit bergetar, namun mantap. Maria, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Air mata mengalir di pipinya. Ahmad menunduk, menahan haru. Doa yang ia panjatkan berbulan-bulan akhirnya dikabulkan Allah. Hari-hari setelah syahadat tidak mudah. Keluarga Maria di rumah sangat marah. Ibunya menangis berhari-hari, ayahnya memilih diam, beberapa saudara menjauh. Namun Maria bertahan. Ahmad menjadi orang yang selalu ada untuknya. Mengirim pesan penguat setiap pagi, menemani belajar wudhu, bahkan mengajarinya membaca Al-Fatihah. Suatu sore, di taman sekolah yang sepi, mereka duduk berdua. Maria, Fadhil, kamu tahu, aku kehilangan banyak hal, tapi aku tidak merasa rugi. Ahmad, karena Allah sudah menggantinya dengan sesuatu yang lebih berharga. Maria, tersenyum, dan salah satu yang berharga itu adalah kamu. Ahmad tersipu, tapi hatinya bergetar. Mereka tidak pernah mendefinisikan hubungan mereka dengan kata-kata, tapi kini keduanya tahu, rasa itu nyata. Waktu berjalan, Ahmad lulus SMA. Saat usianya genap 20 tahun, ia memutuskan untuk melamar Maria yang kini berusia 33 tahun. Banyak orang mencibir, menganggap perbedaan usia 13 tahun itu tidak wajar. Tapi keduanya menghadapinya dengan keyakinan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, di sebuah masjid kecil. Maria, yang kini memakai nama tambahan Maria Aisyah, duduk di samping Ahmad dengan senyum bahagia. Maria, kita memang tidak memulai dengan cerita yang biasa, tapi aku yakin kita akan menutupnya dengan kebahagiaan yang Allah ridho. Ahmad, selama kita saling menguatkan di jalan Allah, insya Allah rumah tangga ini akan jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Bertahun-tahun kemudian, kisah mereka menjadi inspirasi banyak orang. Maria sering berceramah di majelis ta'lim, menceritakan perjalanan hidayahnya. Ahmad menjadi guru ngaji untuk anak-anak. Mereka hidup sederhana, tapi penuh cinta yang tumbuh dari iman, bukan sekadar rasa suka. Dan setiap kali Maria memandang Ahmad, ia selalu teringat hari-hari pertama mereka di ruang kelas. Seorang guru Katolik dan murid Muslim, yang Allah pertemukan bukan untuk melanggar batas, tapi untuk saling menuntun menuju kebenaran. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian saya sajikan kisah ini yang penuh literasi, mencerahkan cakrawala berpikir dan menginspiratif kehidupan kita, untuk senantiasa mawas diri serta istiqomah dalam menapaki jalan kebenaran, naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat inspiratifku, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi nilai kebaikan. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video inspiratif lainnya.
Saya sudahi perjumpaan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.